Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Canates. Bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi, untuk yang mengikuti seleksi P3K tahap 2, dan bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan medik veteriner yang sedang mencari materi-materi dan juga latihan soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan RB dan juga FR dari yang telah lulus pada tahap P3K tahap pertama. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan materi dan juga latihan soal untuk meningkatkan peluang lulus teman-teman untuk seleksi P3K tahap 2. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe, dan bagi yang telah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan mari kita mulai ke informasi terkait pelaksanaan tes P3K dengan CAT. Nah, di sini untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dengan CAT itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Jadi masih ada waktu teman-teman untuk mempelajari materi dan juga latihan-latihan soal agar teman-teman mudah nanti untuk menjawab soal-soal, karena untuk soal P3K itu berbeda dengan jurusan kuliah. Jadi ada materinya tersendiri atau kisi-kisinya tersendiri. Jadi patokannya yakni kisi-kisi yang diberikan oleh Kemenpan RB. Selanjutnya teman-teman, mungkin bagi yang sudah veteran mengikuti seleksi P3K, dan semoga yang ini yang terakhir ya bagi veteran, bahwa untuk soal tes P3K itu ada 4 subtes yang akan teman-teman hadapi, yakni yang pertama terkait kompetensi teknis, kemudian yang kedua ada tes manajerial, yang ketiga ada tes sosiokultural, dan yang keempat ada wawancara. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetes apakah kemampuan manajerial, sosiokultural, dan wawancara teman-teman sudah oke, nah teman-teman bisa mengikuti latihan soal di deskripsi untuk tes manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Dan bagi yang sudah dan terkait ketiga tes ini masih kurang, nah kita akan berikan materinya karena keempat subtes ini sudah diberikan kisi-kisinya oleh Kemenpan RB. Nah, di sini kita sudah bantu rangkumkan materinya agar teman-teman menjawab tidak istilahnya ngalir ngidul ya, tetap ke patokan yang diberikan oleh Kemenpan RB. Nah, di sini salah satunya untuk tes manajerial sudah kita rangkumkan buat teman-teman agar mudah mempelajari materi manajerial, karena kebanyakan yang mengikuti P3K itu sudah bekerja, sudah berumah tangga, pasti tidak ada waktu untuk belajar ya. Nah, di sini kita bantu buat teman-teman mempelajari poin-poin pentingnya saja dulu. Nah, di antaranya yakni terkait manajerial. Untuk kompetensi manajerial itu yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan juga PKD itu ada 8 poin kompetensi. Di antaranya integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, ini merupakan materi-materi yang harus teman-teman kuasai agar mempermudah nanti menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak uh, panitia seleksi. Nah, di sini teman-teman untuk kompetensi manajerial yang tadi ya ada kompetensi integritas, teman-teman harus tahu definisi terkait integritas itu sendiri. Di sini integritas yakni definisinya itu konsisten berperilaku selaras dengan nilai norma dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Nah, jadi jika teman-teman mendapatkan soal dengan definisi seperti ini, maka teman-teman harus menjawab sesuai dengan panduannya. Di sini ada panduannya terkait deskripsi level pertama. Ini per level ya teman-teman, ada levelnya tiap penjawab. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman mendapatkan
soal terkait ini, maka jawabannya harus mengacu pada indikator perilaku ini, yakni bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, kemudian melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi, tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Nah, teman-teman cari pilihan jawaban yang mengacu pada indikator perilaku ini. Jika teman-teman mendapatkan definisi yang seperti ini. Ya, untuk yang lainnya coba teman-teman di-pause dan dibaca. Oke, kalau misalkan sudah dibaca, ini adalah salah satu preview saja untuk, modul yang telah kita susun semua ya, untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara serta kompetensi teknis. Dan jika berminat teman-teman, nanti saya akan infokan di akhir video. Selanjutnya kita masuk ke materi teknis. Materi teknis juga itu sudah diatur oleh Kemenpan RB. Jadi materinya bukan materi teman-teman selama perkuliahan, mungkin ada beberapa teori-teori ataupun praktek, tapi ini lebih ke kisi-kisi yang diberikan. Jadi ada aturannya dari Kemenpan RB. Nah, diantaranya untuk formasi jabatan medik veteriner itu semua ya, ahli pertama ya, ataupun yang lainnya, jabatan yang lainnya. Nah, ini ada terkait undang-undang peraturan pemerintah di bidang Keswan, Kesmafet, dan Kesrawan. Kemudian kompetensi khususnya ada tata cara pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis. Kemudian yang kedua ada identifikasi status reproduksi dan penanganan reproduksi dan kebidanan pada hewan. Jadi ini adalah materi atau kisi-kisi yang harus teman-teman kuasai. Mungkin di dalam materi ini atau kisi-kisi ini teman-teman sudah mendapatkannya di kuliah, tapi di sini lebih ke regulasinya teman-teman. Nah, di sini kita sudah buatkan resumenya buat teman-teman agar mempermudah untuk belajar, karena seperti yang tadi saya bilang untuk yang mengikuti P3K itu sudah berumah tangga, kemudian sibuk bekerja. Nah, di sini kita sudah buatkan buat teman-teman, dan ini bisa juga sistem kebut sehari ya, karena banyak juga yang untuk P3K tahap pertama sudah pada lulus ya dengan materi ini. Dan juga kita sempurnakan dari modul-modul yang telah kita susun ya, dari juga informasi FR dari teman-teman kita yang telah lulus di P3K tahap pertama. Nah, dari dua resource ini, jadi kita buatkan resumenya nih buat teman-teman. Nah, di sini ada semua lengkap ya. Poin-poin penting yang harus teman-teman minimal hafal poin pentingnya. Nanti jika teman-teman mendapatkan soal, teman-teman tahu basicnya untuk menjawab. Nah, di sini terkait medik veteriner pemula, terampil, dan ahli pertama. Ini sudah semua ya. Nah, di sini untuk kompetensi umum terkait undang-undang peraturan pemerintah di bidang Keswan, Kesmapet, dan Kesrawan. Kita sudah buatkan resumenya terkait kesehatan hewan atau Keswan. Nah, teman-teman bisa di-pause dan dibaca. Kemudian yang kedua, kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmafet. Kita sudah buatkan modulnya buat teman-teman agar mempermudah belajar. Ini poin-poin pentingnya ya. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah preview saja. Jika teman-teman berminat, nanti saya akan infokan bagaimana cara mendapatkannya di akhir video. Kita fokus saja untuk materinya dan juga latihan soal. Nah, dari materi-materi ini ya, kita susunkan soal-soal buat teman-teman ya. Dan khusus pada video ini kita buat ala-ala CAT ya teman-teman. Jadi saya akan buatkan ala-ala CAT, nanti saya akan berikan soal, kemudian nanti akan saya berikan waktu untuk menjawab, dan setelah waktunya habis nanti akan muncul pembahasan. Dan pada video simulasi ini saya tidak akan bacakan baik itu soal ataupun pembahasan, tapi coba teman-teman baca sendiri dan juga pembahasannya pahami sendiri. Tujuannya untuk apa? Untuk pemahaman soal. Supaya apa? Supaya nanti pada saat tes CAT yang sesungguhnya teman-teman terbiasa membaca soal, memahami soal, dan bisa menjawab dengan tepat soal-soal yang diberikan.
Oke, mari kita mulai ke soal yang pertama. Jika teman-teman perlu catatan, silahkan dicatat untuk menambah hafalan teman-teman. Kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar, dan ini adalah soal-soal preview saja. Jika teman-teman tertarik apa yang akan teman-teman dapat untuk materi-materinya, ini bentuknya ebook ya teman-teman. Dan yang akan teman-teman dapat yakni modul teknis lengkap sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan-RB dan juga FR dari teman-teman yang sudah lulus pada seleksi CPNS P3K 2024, modul Mensos One, paket soal dan juga pembahasannya, serta untuk soalnya lebih dari 700 soal untuk teman-teman kerjakan. Dan jika teman-teman tertarik bisa hubungi admin kami di 089696117841 atau ke email kami edukapersona@gmail.com, atau langsung ke linknya ada di deskripsi untuk lanjut ke chat admin kami. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga lulus untuk P3K tahap 2 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.